Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Namaku Wiwi. Aku bekerja di salah satu kantor pemerintahan di desaku, sebuah desa yang terletak di ujung salah satu pulau di Semenanjung Melayu, Provinsi Riau. Aku lahir dari seorang ibu keturunan Jawa dan ayah keturunan Melayu Palembang. Sejak kecil, aku dibesarkan oleh seorang ayah yang bijaksana dan penuh kasih, serta ibu yang lembut dan penyayang. Ayahku menjabat sebagai kepala desa di kampung kami, sementara ibuku mengurus rumah tangga dengan penuh dedikasi. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peristiwa yang membekas dalam hidupku terjadi saat aku berusia 10 tahun. Saat itu, adikku berusia 6 tahun, sementara si bungsu masih dalam kandungan ibuku yang memasuki usia 7 bulan. Kini, aku telah berusia 32 tahun dan masih melajang. Ayahku bukanlah penduduk asli desa kami. Kami adalah pendatang, tetapi karena sikap ayah yang ramah, mudah bergaul, dan suka menolong sesama, beliau sangat dihormati dan disegani oleh warga kampung. Meskipun kondisi ekonomi keluarga kami tidak berlimpah harta, kami selalu mensyukurinya. Desa kami sangat terpencil, dengan akses menuju kota yang hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak. Suatu hari, ayah mendapat tawaran untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hal ini terjadi karena ayah memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan 2 kandidat lainnya, yang lebih unggul dari segi ekonomi. Saat hari pemilihan tiba, ibuku sibuk merapikan pakaian ayah dan mempersiapkan segala keperluan. Aku ingin ikut melihat proses pemilihan, tetapi adikku harus tinggal di rumah menemani ibu. Setibanya di tempat pemilihan, aku melihat antusiasme warga dalam memberikan suara mereka. Tak disangka, ayah memenangkan pemilihan tersebut. Meskipun jumlah penduduk desa kami tidak sebanyak di kota, kepercayaan mereka terhadap ayah begitu besar. Namun, kemenangan itu ternyata tidak diterima dengan lapang dada oleh semua orang. Salah seorang istri kandidat lain, yang dikenal sebagai Ibu Ella, mempertanyakan mengapa seorang pendatang bisa menjadi kepala desa. Menurutnya, jabatan itu seharusnya dipegang oleh warga asli desa. Seorang warga yang juga pengurus masjid, Pak Iwan, menegaskan bahwa pendatang atau bukan, yang terpenting adalah kemampuan dalam menjalankan tugas. Pernyataan itu mendapat dukungan dari warga yang hadir, sehingga Ibu Ella hanya bisa terdiam. Suaminya, Pak Martin, juga tidak memberikan tanggapan dan hanya menundukkan kepala sebelum akhirnya meninggalkan balai desa bersama istrinya. Sementara itu, kandidat lainnya, Pak Agus, yang dikenal baik dan bersahaja, tetap bersikap tenang dan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Setelah ayah resmi menjabat sebagai kepala desa, berbagai perubahan mulai terlihat. Salah satu pencapaian terbesar adalah mendapatkan bantuan pembangunan jalan. Warga desa dengan antusias bergotong royong untuk membersihkan kampung, sementara para pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan. Dalam waktu beberapa bulan, jalan di desa kami mulai lebih baik daripada sebelumnya. Setahun kemudian, warga semakin yakin bahwa ayah adalah pemimpin yang tepat, dan mereka berencana untuk tetap memilihnya jika pemilihan kepala desa kembali diadakan. Namun, kabar itu sampai ke telinga Pak Martin. Menurut penuturan Tante Nana, ia masih belum bisa menerima kekalahan suaminya dan berniat mencalonkan diri kembali. Ia merasa bahwa selama ayah masih menjadi kepala desa, peluangnya untuk menang semakin kecil. Suatu hari, ayah berkata ingin pergi ke laut sebentar untuk melihat sampan. Adikku yang paling dekat dengan ayah bersikeras ingin ikut, tetapi ayah menolaknya dengan alasan akan kembali setelah maghrib. Meskipun adikku menangis, ayah tetap berangkat. Aku memperhatikan punggungnya yang perlahan menghilang di kejauhan, sementara adikku terus menangis tanpa henti, sesuatu yang tidak biasa baginya. Malam itu, sekitar pukul 7, ayah belum juga kembali. Karena khawatir, aku memutuskan untuk menyusulnya ke rumah Tante Nana, yang kebetulan dekat dengan lokasi sampan ayah. Dalam perjalanan, di tengah temaram lampu jalan, aku mendengar suara yang familiar.
Saat mendekat, aku melihat ayah sedang berbicara dengan seseorang di jalan kecil menuju laut. Aku berdiri di sudut jalan, ragu untuk mendekat. Dalam remang-remang cahaya, aku melihat ayah tiba-tiba diseret oleh dua orang. Mataku membelalak saat menyadari bahwa mereka adalah Pak Martin dan adiknya, Budi. Aku ingin berlari menghampiri, tetapi tubuhku gemetar ketakutan. Aku hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan adik Pak Martin mengayunkan sesuatu ke arah ayah, yang mengenai matanya. Aku ingin berteriak, ingin menolong, tetapi ketakutan mengunci langkahku. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Dengan segenap keberanian, aku akhirnya berlari pulang. Sesampainya di rumah, aku memberitahu ibu bahwa ayah bertengkar dengan Pak Martin dan Budi. Ibu segera berlari keluar, namun sebelum sempat pergi lebih jauh, seorang warga bernama Pak Ilham datang tergesa-gesa. Dengan napas terengah, ia memberitahukan bahwa ayah ditemukan tenggelam di laut. Ia yang baru pulang dari menjaring ikan langsung bergegas mengumpulkan warga untuk menolong ayah. Setiba di sana, aku, adikku, dan ibuku yang sedang hamil menangis sejadi-jadinya melihat ayah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sebuah ranting menancap di bola matanya. Aku mendengar salah satu warga berbicara, mengutarakan kemungkinan-kemungkinan yang menurut pemahamanku saat itu tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa ayah terpeleset, jatuh, lalu kepalanya menghantam batu hingga akhirnya tertusuk ranting kayu bakau. Tangisanku semakin menjadi-jadi ketika mendengar ibuku berkata sambil terisak bahwa aku sebelumnya melihat ayah bertengkar dengan Pak Martin dan Budi. Namun, tidak ada satupun warga yang percaya karena penuturan seorang anak kecil dianggap kurang dapat diandalkan. Selain itu, akses desa yang sulit membuat pertolongan pun tidak mudah. Tidak ada ambulans, hanya beberapa orang yang memiliki sepeda motor, sementara perjalanan ke klinik kesehatan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akhirnya, ayah dinaikkan ke dalam gerobak kayu yang hanya beralaskan tikar. Aku memeluk adikku yang terus menangis dan ingin memeluk ayah, sementara keluargaku hanya bisa meratap dalam kesedihan. Setelah tiba di rumah dan beberapa warga berkumpul di kediaman kami, kabar duka datang. Ayah telah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Aku melihat ibuku menjerit sebelum akhirnya pingsan dalam pelukan Tante Nana. Aku dan adikku hanya bisa menangis, memandangi ibu yang kehilangan suaminya dengan cara yang begitu tragis. Ayah akhirnya dipulangkan dan dikebumikan tanpa adanya keadilan. Tidak ada yang percaya dengan apa yang kulihat. Perasaan dendam itu tumbuh dalam hatiku, terutama kepada keluarga Pak Martin dan adiknya. 10 hari setelah kepergian ayah, ibuku mengalami kontraksi. Adikku lahir dalam keadaan prematur dan hingga kini memiliki kondisi yang kurang sempurna. Ibuku yang sejak saat itu terus menangis siang dan malam mengalami gangguan jiwa, hidupnya menjadi tidak stabil. Beruntung, ayah meninggalkan sebuah kebun yang masih bisa membantu perekonomian keluarga, meskipun hasilnya sangat pas-pasan dan seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sejak lulus SMA, aku mulai memikirkan bagaimana cara membalas sakit hati ini kepada keluarga mereka. Aku mencari berbagai cara agar bisa membalas perbuatan mereka tanpa meninggalkan jejak. Namun, belum kutemukan cara yang tepat hingga suatu ketika aku mendengar percakapan teman-teman di sekolah. Salah satu dari mereka membicarakan seorang teman kami, Mei Mei, yang berasal dari suku asli. Ada beberapa teman yang mengingatkan agar tidak dekat dengannya karena keluarganya dianggap berbahaya. Mereka menyebut bahwa siapapun yang berkunjung ke rumahnya dan menerima makanan atau minuman dari keluarganya bisa terkena santau atau racun getah kayu. Perkataannya membuatku tercengang. Aku mulai mengingat kembali pesan almarhum ayah bahwa orang suku asli sebenarnya sangat baik dan tidak akan mencelakai siapapun kecuali jika merasa terancam. Mereka memiliki solidaritas tinggi dan kepercayaan yang kuat terhadap teman. Jika seseorang baik kepada mereka, mereka akan menyayanginya seperti saudara sendiri. Aku pun mulai mendekati Mei Mei. Dengan sengaja, aku selalu bergaul dengannya hingga akhirnya kami menjadi sahabat dekat. Ternyata, benar yang dikatakan ayah.
Mei Mei adalah sosok yang sangat baik, begitu juga keluarganya. Mereka begitu ramah dan hangat. Aku sering curhat kepadanya, begitupun dia kepadaku. Seiring berjalannya waktu, tanpa kusadari, aku telah lulus SMA. Saat itulah, aku memberanikan diri untuk membuka mulut dan mengutarakan niatku kepada Mei Mei. Aku menceritakan semua penderitaanku dan betapa sakit hatiku terhadap keluarga Pak Martin dan Budi. Air mata Mei Mei menetes mendengar ceritaku. Ia mengerti betapa besar penderitaanku dan berjanji akan membantuku. Seminggu setelah percakapan itu, ia mengajakku bertemu di sebuah pantai. Sambil menikmati udara laut, ia mengatakan bahwa ayahnya bisa membantuku, tetapi ada syarat yang harus kupenuhi. Sang ayah meminta mahar sebesar Rp500.000 untuk setiap kali melakukan ritual tersebut. Aku yang baru lulus SMA tidak memiliki uang sebanyak itu. Bahkan untuk membeli bedak dan bensin saja, aku masih bergantung pada hasil kebun keluarga. Aku pun bertekad untuk mencari pekerjaan sambil melanjutkan kuliah di luar daerah. Aku memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuanku dan mengambil kelas sore agar bisa bekerja di pagi hari. Aku melakukan berbagai pekerjaan serabutan, asalkan diberikan tempat tinggal dan makan. Dengan cara itu, gaji kecilku bisa terkumpul sedikit demi sedikit. Beberapa bulan aku bertahan di tanah rantau, menahan segala penderitaan dan kesepian jauh dari keluarga. Akhirnya, aku berhasil mengumpulkan Rp1.000.000. Uang itu kupersiapkan untuk biaya ritual serta perjalanan pulang agar aku tidak perlu menyusahkan keluarga. Adikku masih membutuhkan biaya pendidikan, dan aku tidak ingin membebani ibu lebih dari yang sudah ia derita. Akhirnya, aku tiba di kampung halaman setelah sekian lama. Perasaan bercampur aduk menyelimuti hatiku, namun satu hal yang pasti, aku harus segera memberitahu Mei Mei bahwa aku telah kembali, meskipun hanya untuk sementara waktu. Pak Martin, salah satu orang terpandang di kampung ini, memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya seorang perempuan yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak keduanya laki-laki, sebaya denganku, sementara anak ketiganya juga laki-laki, namun masih berusia belasan tahun. Berbeda dengan Pak Martin, adiknya, Pak Budi, hanya memiliki 2 orang anak perempuan yang masih lajang dan usianya sebaya dengan adik perempuanku. Anak kedua Pak Martin terkenal tampan, berwibawa, dan memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, adikku sendiri sangat cantik dengan rambut panjang sebatas dada, hidung yang mancung, serta kulit putih bersih. Melihat keduanya, aku mulai merancang sebuah rencana. Jika mereka berjodoh, segalanya akan lebih mudah bagiku untuk menyakitinya. Terdengar egois dan jahat, namun siapapun yang tidak memahami penderitaan yang selama ini aku alami, tidak akan pernah benar-benar mengerti. Hari itu, aku bertemu dengan Mei Mei dan membahas perihal mahar yang diminta oleh ayahnya. Aku pun berkunjung ke rumahnya dan mendapati ayahnya sedang berbaring di teras belakang. Ketika melihat kedatanganku, ia segera membenahi posisi duduknya. Setelah beberapa percakapan singkat, ia mengajakku masuk ke dalam rumah. Mei Mei menyusul di belakangku, dan kami duduk di sebuah ruangan yang tidak begitu luas. Dari sana, aku masih bisa melihat keluar rumah, di mana 4 ekor babi peliharaan berkeliaran di halaman. Tak lama, ayah Mei Mei keluar dari dalam kamar sambil membawa sebuah mangkuk yang terbuat dari batok kelapa dan 2 botol kecil berisi serbuk entah apa. Salah satu botol memiliki tutup berwarna putih, sementara yang lainnya berwarna hitam. Aku mulai merasa bahwa ia sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari, mungkin karena Mei Mei telah memberitahunya sebelumnya. Di hadapanku, ia mengambil seekor ayam jantan berukuran sedang, menikam lehernya, dan menampung darahnya ke dalam mangkuk batok kelapa. Setelah itu, ia mencampurkan bubuk dari botol bertutup putih ke dalam darah tersebut dan menyodorkannya kepadaku. Aku pun menyerahkan amplop yang telah kusiapkan dari rumah. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa darah tersebut adalah penawar racun, satu-satunya cara untuk menyembuhkan orang yang terkena santet.
Aku menatap cairan merah pekat itu dengan perasaan mual, namun aku harus menahannya. Dengan menahan napas, aku meminum darah ayam tersebut hingga habis. Kemudian, ia menyerahkan botol kecil bertutup hitam kepadaku dan mengatakan bahwa racun santet di dalamnya hanya cukup untuk 1 orang. Ia pun menyuruhku untuk memilih dengan bijak siapa yang akan menjadi sasarannya. Setelah selesai, aku pamit dan kembali ke rumah. Waktu berlalu, dan rencanaku pun mulai berjalan. Anak kedua Pak Martin yang aku jodohkan dengan adikku mulai menunjukkan ketertarikannya. Hal ini tentu menguntungkan rencanaku, meskipun aku merasa bersalah karena telah memanfaatkan adikku sendiri. Namun, aku harus melakukannya. Suatu hari, saat dia datang berkunjung ke rumah, aku bersikap sehangat mungkin agar ia tidak curiga. Adikku tampak begitu bahagia dengan perhatiannya. Sementara itu, ibu dan adik bungsuku yang cacat sedang berbaring di dalam kamar. Aku pun bergegas ke dapur dan menyiapkan secangkir kopi panas. Tanpa ragu, aku menaburkan bubuk dari botol bertutup hitam ke dalam minuman tersebut, memastikan bahwa hanya dia yang akan meminumnya. Dengan senyum ramah, aku menyodorkan minuman itu. Dia menerima dengan senang hati, tertawa kecil mendengar candaku, lalu meneguknya hingga habis. Tak lama setelah mengobrol, ia pun berpamitan. Aku hanya bisa menatap kosong, memastikan bahwa gelas yang ia gunakan segera kulempar ke semak-semak belakang rumah. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya kabar yang kutunggu datang juga. Rian, anak kebanggaan Pak Martin, jatuh sakit. Mendengar hal itu, aku merasa seperti iblis. Ada kepuasan tersendiri dalam hatiku, seolah-olah aku telah berhasil membalaskan sakit hati yang selama ini menggerogotiku. Pak Martin yang selalu membanggakan anaknya kini merasakan kehilangan yang amat dalam. Waktu terus berlalu. Aku semakin sibuk dengan kuliah dan bekerja paruh waktu demi biaya hidup. Aku jarang memiliki waktu untuk memikirkan kehidupan pribadiku, apalagi mencari pasangan. Ketakutan akan berakhir seperti ibuku membuatku selalu menahan diri. Ibuku sudah lama mengalami gangguan mental. Ada saat-saat di mana ia terlihat normal, namun lebih sering ia terjebak dalam dunianya sendiri. Ia selalu bertanya kapan ayah pulang dan lebih sering mengurung diri di kamar. Dalam keseharian, yang sibuk mengurus keluarga kami adalah Tante Nana, adik angkat ibuku. Sementara itu, keluarga ibu berada di Jawa, dan keluarga ayah di Palembang. Sesekali, mereka meminta kami untuk datang berkunjung, namun untuk makan sehari-hari saja, hidup kami sudah pas-pasan. Masa kecilku dipenuhi dengan keterbatasan. Tidak seperti anak-anak lain yang bisa menikmati mainan, makanan enak, atau pakaian bagus, aku harus berpikir 2 kali hanya untuk sekadar membeli jajanan di warung. Suatu hari, saat aku pulang ke kampung, adikku mengajakku menjenguk Rian yang masih terbaring sakit. Aku mengiyakan ajakannya, karena aku ingin melihat sendiri bagaimana kondisinya saat ini. Perjalanan menuju rumahnya tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 5 hingga 10 menit. Aku dan adikku berjalan dengan langkah mantap, membawa sebuah kantong kresek berisi makanan dan buah-buahan sebagai buah tangan. Setibanya di depan pintu, kami mengucapkan salam dengan sopan. Sesaat kemudian, Bu Ella muncul bersama anak sulungnya, menyambut kedatangan kami dengan ramah. Begitu masuk ke dalam rumah, mataku langsung tertuju pada Rian. Dulu, dia adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Namun, dalam kurun waktu 3 bulan, tubuhnya berubah drastis. Kini, ia tampak seperti tengkorak yang hanya dibalut kulit, kurus kering dan lemah. Perasaan iba sejenak menyelinap di hatiku. Namun, ketika mengingat apa yang telah dilakukan ayah dan pamannya, rasa kasihan itu segera sirna. Yang tersisa hanyalah sakit hati yang begitu dalam. Banyak orang berkata bahwa memaafkan adalah jalan terbaik, tetapi aku tidak sebaik mereka. Jika saja ayahku mendapatkan keadilan yang pantas dan jika saja orang-orang percaya kepada aku dan ibuku kala itu, mungkin aku tidak akan berada di titik ini. Aku mencoba membuka pembicaraan dengan bertanya mengenai penyakit yang diderita Rian.
Bu Ella menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu, putranya mulai batuk darah dan kerap pingsan, terutama saat berada di kamar mandi. Adikku pun menanyakan apakah ia sudah dibawa ke rumah sakit. Bu Ella mengangguk, menjelaskan bahwa dokter menyatakan ada masalah pada paru-parunya. Namun, banyak orang di kampung yang berbisik bahwa Rian terkena santet. Mereka sudah berusaha mencari pengobatan ke berbagai tempat, tetapi tak ada perubahan berarti. Aku tahu persis alasannya. Penawarnya adalah darahku, dan aku tidak akan memberikannya. Dalam hati, aku menyeringai puas. Setelah beberapa saat bercengkrama, kami pun berpamitan. Hari-hari berlalu seperti biasa, hingga beberapa bulan kemudian, suara sirene ambulans terdengar di kejauhan. Rian telah meninggal dunia. Aku hanya tersenyum tipis, karena target berikutnya sudah menanti, anak bungsu Pak Budi. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Selama 2 tahun, aku fokus pada kuliah dan pekerjaan, menyibukkan diri dengan menabung demi masa depan adikku. Aku sengaja menunggu cukup lama agar rencanaku tidak dicurigai sebagai bagian dari dendam keluarga. Hingga akhirnya, aku mendengar kabar bahwa Pak Budi pindah keluar daerah karena kontrak kerja. 2 putrinya ditinggalkan bersama nenek mereka di kampung ini. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Aku mulai berjualan makanan dan minuman kecil-kecilan di depan rumah, di sebuah bangunan sederhana layaknya warung kecil di pinggir jalan. Aku melakukannya bukan hanya untuk mencari uang tambahan, tetapi juga untuk mendekati targetku dengan lebih mudah. Sebelum memulai usaha ini, aku telah mengunjungi rumah ayah Mei Mei. Di sana, aku menyerahkan mahar sebagai imbalan atas racun dan penawarnya. Ritual pertama yang harus kulakukan adalah meminum darah ayam yang diberikan sebagai penawar racun sebelum akhirnya menerima bubuk beracun dari tangannya. Semua sudah diatur dengan rapi. Setelah berminggu-minggu berjualan, akhirnya targetku muncul. Dari kejauhan, aku melihatnya mengendarai sepeda motor dan menghentikan laju kendaraannya di depan warungku. Dia memarkir motor di bawah pohon kelapa gading yang memang memiliki bangku kayu untuk bersantai. Begitu turun dari motor, dia langsung menyapaku dengan riang, menanyakan menu yang tersedia hari itu. Aku membalas dengan ramah, menyebutkan pilihan minuman dan makanan yang ada. Sikap ramahku sudah dikenal oleh banyak orang di kampung, tetapi mereka tidak tahu bahwa semua itu hanyalah topeng belaka. Tanpa ragu, dia memilih cendol sebagai minumannya. Aku segera ke belakang rumah, mengambil gelas dan botol berwarna hitam yang sebelumnya diberikan oleh ayah Mei Mei. Dengan hati-hati, aku menuangkan bubuk racun ke dalam gelas sebelum mencampurnya dengan cendol. Tak ada yang tercecer. Semuanya berjalan sempurna. Ketika kembali ke depan, dia masih asyik dengan ponselnya, tampak sibuk dengan sesuatu di layar BlackBerry miliknya. Aku menyiapkan minuman sambil berbasa-basi, lalu menyodorkan gelas berisi racun itu kepadanya. Tanpa curiga sedikit pun, dia meneguknya sampai habis. Setelah membayar, dia pergi dengan motornya. Aku tidak membuang waktu. Segera, aku mengambil gelas bekas minumannya, membersihkannya dengan hati-hati, lalu menggali tanah di samping rumah untuk menguburnya. Tidak boleh ada jejak yang tertinggal. Waktu terus berjalan tanpa terasa 1 minggu telah berlalu. Aku mendengar kabar dari seorang ibu-ibu yang masih saudara dengan Nora bahwa semalam ia mengalami batuk berdarah. Hari ini, ia dikabarkan pergi berobat ke tempat ayahnya tinggal. Tidak butuh waktu lama, kabar buruk lainnya datang dari tetangga-tetangga desa yang sering berkumpul di warungku. Warung kecilku memang sering menjadi tempat berkumpul dan bergosip ibu-ibu kampung. Mereka mengatakan bahwa kondisi Nora semakin memburuk, dan tepat 8 bulan sejak ia jatuh sakit, ia akhirnya meninggal dunia di rumah sakit kotaku. Kesedihan sempat menyelimutiku, tapi tidak sepenuhnya menghilangkan rasa dendam yang selama ini kupendam. Trauma yang menghantui pikiranku begitu dalam, seakan peristiwa itu baru terjadi kemarin.
Aku masih dapat membayangkan dengan jelas bagaimana Pak Budi menancapkan ranting kayu bakau ke mata ayahku, sementara Pak Martin menyeret leher ayahku hingga beliau meregang nyawa. Kejadian itu membuat ibuku kehilangan kewarasannya dan adikku mengalami cacat seumur hidup. Rasa sakit itu tak kunjung hilang. Bagiku, tidak adil jika mereka bisa hidup dengan tenang dan bahagia sementara aku dan keluargaku harus menanggung derita atas perbuatan mereka. Kini, aku sudah tidak berjualan lagi. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan di kantor desa tempat ayahku dahulu bekerja. Selama hampir 3 tahun, aku dipercaya sebagai bendahara. Pekerjaan ini membuat kondisi ekonomiku membaik, memungkinkan adikku melanjutkan pendidikan meski masih di kawasan yang sama. Aku pun mulai menata masa depanku, berencana menikah jika Tuhan mempertemukan aku dengan jodoh yang tepat. Namun, sebelum semua itu terjadi, ada urusan yang harus ku selesaikan lebih dulu. Target berikutnya sudah kutetapkan, anak bungsu Pak Martin, yang dikenal dengan nama Edi. Aku tidak tahu pasti usianya, mungkin seumuran dengan adikku atau lebih muda. Namun, dari segi postur, ia memiliki tubuh yang tinggi tegap, persis seperti kakaknya yang sudah meninggal, Rian. Sepertinya, fisik itu diwariskan dari kedua orang tuanya, Pak Martin dan Bu Ella, yang memang bertubuh tinggi dan berperawakan kuat. Setiap melihat mereka, ada bara amarah yang semakin membesar di dalam hatiku. Aku tahu, aku tidak boleh menunjukkan rasa sakit hati ini di hadapan mereka. Aku harus tetap bersikap biasa agar tidak ada yang curiga. Apalagi, Pak Martin dikenal memiliki banyak musuh karena sifat keras dan kasarnya terhadap orang lain. Ini semakin memudahkanku untuk menyembunyikan niatku, karena jika sesuatu terjadi padanya atau keluarganya, orang-orang tidak akan langsung menaruh curiga kepadaku. Luka yang kutanggung memang sudah lama, tetapi rasanya masih segar. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang sama. Mereka harus memahami bahwa karma itu nyata, dan aku adalah tangan yang akan menegakkannya. Waktu terus berjalan, dan tahun baru semakin dekat. Teman-teman di kantor sibuk merencanakan perayaan kecil-kecilan. Kami sepakat untuk mengadakan acara bakar jagung dan ayam di malam tahun baru. Semua karyawan dikumpulkan untuk membayar iuran sebesar Rp100.000 per orang. Jumlah karyawan di kantor desa cukup banyak, sehingga dana yang terkumpul cukup besar untuk membeli semua kebutuhan acara. Karena rumahku memiliki halaman paling luas dibandingkan rumah rekan-rekan kerja yang lain, maka acara itu diputuskan untuk diadakan di tempatku. Kepala desa saat ini, Pak Agus, dulunya adalah kandidat yang mencalonkan diri di saat ayahku masih hidup dan menjabat sebagai kepala desa. Aku dan teman-teman kantorku mulai menyusun daftar belanja dan persiapan lainnya agar tidak ada yang terlewat. Perjalanan ke pasar di area kota memakan waktu 3 jam, jadi segalanya harus dipersiapkan dengan matang agar tidak perlu bolak-balik. Setelah semua persiapan selesai, kami merasa sedikit lega, tinggal menunggu beberapa hari lagi hingga perayaan dimulai. Di tengah kesibukan ini, aku selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan sahabatku, Mei Mei. Meskipun ia bekerja di luar daerah, kami tetap berkomunikasi setiap hari, saling bertukar cerita, bahkan membahas hal-hal yang mungkin tidak penting bagi orang lain, tetapi bagi kami adalah rutinitas yang menyenangkan. Aku sering memantau perkembangannya melalui media sosial, begitu pula sebaliknya. Senin itu, tanggal 26 Desember, aku mengusulkan kepada teman-teman di kantor untuk melibatkan para pemuda dan pemudi kampung dalam perayaan tahun baru agar suasana semakin meriah. Mereka menyetujui tanpa ada kecurigaan sedikit pun terhadap rencana tersembunyiku. Setelah segala persiapan matang, aku kembali menghubungi Mei Mei. Aku menceritakan segala hal yang mengganjal di hatiku, dan seperti biasa, ia mendukung keputusanku. Hari itu juga, aku pergi ke rumah ayah Mei Mei untuk menyerahkan mahar ketigaku kepadanya. Seperti biasa, aku disambut dengan sangat baik, layaknya anak sendiri yang baru pulang ke rumah. Setelah berbincang sejenak, aku mengutarakan niatku meskipun ia sudah pasti mengetahuinya tanpa perlu kujelaskan panjang lebar.
Mahar telah diserahkan, dan aku menerima sesuatu yang kubutuhkan. Tanpa menunda waktu, aku segera kembali ke rumah dan menyimpan barang itu di tempat paling aman. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk adikku. Adikku memang masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayah kami meninggal karena kecelakaan, tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Ibuku pun tidak bisa menjelaskan apa-apa kepadanya, karena sejak kejadian itu, ibuku tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia tenggelam dalam kesedihannya, dalam kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Setiap kali aku melakukan ini, bukan berarti aku tidak merasa tersiksa. Aku sering menangis, tetapi setiap kali melihat wajah ibuku dan adikku yang cacat, ketakutan dan rasa bersalah itu perlahan menghilang. Aku sudah berada di jalan ini, dan tidak akan berhenti sampai segalanya tuntas. Hingga akhirnya, hari yang kutunggu pun tiba. Malam itu, tepat tanggal 31 Desember, suasana begitu hidup dengan riuh canda tawa di kediamanku. Setelah mempersiapkan segala keperluan untuk acara bakar-bakaran, waktu terasa berjalan begitu cepat hingga akhirnya malam pun tiba. Satu persatu para pemuda dan pemudi kampung mulai berdatangan, termasuk beberapa teman kerja yang juga kuundang untuk turut serta dalam perayaan kecil ini. Acara ini sengaja kuadakan di halaman rumah. Menurutku, suasana akan lebih menyenangkan dan terasa lebih bebas dibandingkan jika dilakukan di dalam ruangan tertutup. Selain itu, api unggun serta tempat memanggang tentu lebih cocok berada di area terbuka. Malam itu, berbagai hidangan telah kami siapkan, mulai dari jagung, ubi, air timun kelapa muda, hingga ayam seberat 20 kg yang sebelumnya sudah dimarinasi dan diungkep agar tidak setengah matang saat dibakar. Tak lupa, nasi pun telah tersedia sebagai pelengkap hidangan. Waktu berlalu, dan akhirnya orang yang paling kutunggu pun tiba. Edi. Dialah yang kubutuhkan malam ini. Aku merasa tidak sia-sia mengusulkan agar acara ini diadakan di rumahku sendiri. Dengan begitu, aku bisa lebih leluasa dan tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun dari siapapun. Setelah semua daging selesai dibakar, kami pun berkumpul untuk menikmati hidangan yang telah kami siapkan bersama. Malam itu, aku sengaja mengambil peran untuk mengurus minuman. Aku berseloroh kepada teman-teman bahwa aku adalah pedagang minuman dadakan. Mereka hanya tertawa dan mengiyakan peranku. Saat suasana semakin hangat dengan gelak tawa dan obrolan santai, tiba-tiba suara Edi terdengar di tengah keramaian. Ia meminta segelas minuman karena kepedasan setelah menggigit cabai. Dengan tenang, aku meraih gelas plastik cup yang sejak tadi kusembunyikan di bawah meja minuman. Gelas itu sudah kusiapkan sejak awal, lengkap dengan bubuk santau di dalamnya. Aku sangat berhati-hati memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuh minuman itu sebelum sampai di tangan targetku. Dengan penuh keyakinan, aku menuangkan air es timun kelapa ke dalam gelas tersebut dan menyodorkannya kepada Edi. Tanpa ragu, ia langsung meneguk minuman itu hingga habis. Aku mengamati gerak-geriknya dengan saksama. Setelah gelasnya kosong, ia meletakkannya di antara gelas-gelas lain yang berserakan di hadapannya. Tanpa membuang waktu, aku segera menghampiri dan mengambil gelas itu. Dengan tenang, aku berjalan ke arah api unggun dan melemparkan gelas tersebut ke dalam kobaran api. Tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Bahkan, jika ada yang melihat, aku bisa dengan mudah beralasan bahwa gelas itu jatuh dan kotor. Malam terus berlanjut dengan tawa, candaan, dan foto-foto sebagai kenang-kenangan menyambut tahun baru. Aku berpura-pura menikmati kebersamaan itu tanpa ada yang menyadari apa yang telah kulakukan. Satu persatu teman-teman mulai berpamitan pulang seiring waktu yang semakin larut. Hari-hari pun berlalu seperti biasa. Aku tetap menjalani rutinitasku tanpa rasa cemas. Hingga akhirnya, 2 minggu kemudian, aku mendengar kabar dari salah satu teman kantor bahwa Edi jatuh sakit. Saat itu, mereka tengah asyik berbincang di kantor, dan aku sengaja bergabung untuk mencari tahu lebih lanjut.
Mereka mengatakan bahwa Edi mengalami batuk berdarah dan semalam muntah hebat hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam hati, aku merasa lega. Namun, di sisi lain, ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam pikiranku. Aku tidak tahu apakah itu rasa bersalah atau sekadar bayangan masa lalu yang kembali menghantuiku. Waktu terus berjalan. Kabar tentang Edi semakin sering kudengar. Ayahnya, Pak Martin, berusaha keras mencari cara untuk menyembuhkan anak bungsunya itu. Dari dokter hingga pengobatan alternatif, semuanya telah dicoba. Namun, kondisinya tidak kunjung membaik. Aku mendengar bahwa Pak Martin bahkan sampai menjual tanah, sepeda motor, kebun, serta mobil pribadinya demi biaya pengobatan anak kesayangannya. 6 bulan berlalu, dan penderitaan itu tak juga berakhir. Sesekali, aku menyempatkan diri untuk menjenguk Edi. Namun, aku tidak bisa berlama-lama di sana. Rasa kasihan yang selalu muncul dalam lubuk hatiku membuatku ingin menarik kembali perbuatanku, seandainya itu mungkin. Namun, di saat yang sama, kenangan tentang masa kecilku kembali menghantui. Aku tidak bisa melupakan luka yang kudapat bertahun-tahun lalu. Trauma itu begitu dalam hingga memengaruhi setiap langkah yang kuambil. Hingga akhirnya, 3 hari yang lalu, aku melihat sebuah unggahan di media sosial. Unggahan itu dipenuhi dengan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Edi. Tepat pada tanggal 28 Agustus, ia menghembuskan napas terakhirnya. Dalam salah satu postingan, seseorang menulis bahwa Edi sudah tenang di sana dan menyebut bahwa santet adalah perbuatan yang kejam. Jika mereka bertanya siapa pelakunya, maka akulah jawabannya. Aku pun tak tahu kapan akan berhenti. Yang jelas, aku hanya menyisakan masing-masing 1 anak dan istri bagi keluarga mereka sebelum mereka sendiri menjadi target berikutnya. Kali ini, aku sudah menentukan sasaran baru. Bersiaplah, Pak Budi dan Pak Martin. Kalian adalah target berikutnya.